Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Yurika Parastika. Selamat malam Mbak Yurika. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selama ini pernah punya pengalaman mistis nggak yang susah untuk dilupain? Ada sih. Waktu itu agak lama juga, kira-kira tahun 90-an. Lagi syuting lukisan berlumur darah. Dan rumahnya itu rumah tua banget. Katanya sih dulunya tempat pembantaian prajurit Belanda. Terus di depannya itu ada pohon asem gede banget, lebih gede dari sini. Terus aku jadi kuntilanak. Okay. Diseling, lumayan tinggi, diseling, terus dipakein ya darah-darah lah gitu. Terus aku terbang dari atas turun, yang terbang gitu sambil hihihi gitu kan, karena jadi kuntilanak. Kata orang di atasnya itu ada kuntilanak asli lagi ngeliatin aku. Beneran ada dia? Iya, tapi untung alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Maksudnya terbangnya pun bisa turun ke bawah tuh dengan selamat gitu loh. Tapi yang ngeliat orang lain aja Mbak Yurika? Orang lain. Ngeliat. Aku takut, jadi nggak berharap dikasih lihat, aku nggak mau gitu loh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada dengar suara apa, di rumah juga gitu. Kebetulan dapurku di atas, kamarnya di sini. Jadi suka bunyi-bunyi atau air jalan, aku cuma berpikir, oh itu angin, oh itu kucing. Jadi berpikirannya selalu positif. Oh, berpikir gitu. positif Iya. aja ya. Iya, karena kalau energi kita positif kan justru malah melemahkan Betul, mereka. apalagi kan aku dulu sering banget syuting film horor. Dan selalu kalau zaman dulu kan kalau syuting film tuh rumahnya rumah tua. Bahkan pernah aku syuting di rumah yang udah 25 tahun kosong. Debunya aja sampai segini. Astaga. Dan aku ganti baju main nyelonong aja masuk ke satu ruangan. Terus orang bilang jangan di situ. Loh kenapa? Itu banyak yang nggak kelihatan, para itu kumpulnya di situ. Aku bilang para apa? Kumpul apa? Udah jangan di situ gitu. Akhirnya Mbak Yurika pindah. Jadi aku sih nggak pernah ngeliat secara langsung gitu loh. Tapi orang-orang bilang jangan ke situ atau lihat itu. Sementara akunya yang cuek aja, nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau lagi syuting kayak misalnya jadi kuntilanak gitu, suara ketawanya itu gimana sih Mbak? Ya gitulah, seperti di film-film ngikutin, ketawa kuntilanak tuh kayak ya ngikutin gitu. Karena kan aku sendiri belum pernah ketemu. Mudah-mudahan Makanya sih jangan. sekarang nggak mau berperan jadi setan. Oh gitu? Iya, karena bingung mau observasinya setan yang mana. Iya kan, jadi aduh kalau jadi setan enggak ah. Ya mudah-mudahan sih jangan pernah ketemu ya Mbak. Iya, aduh jangan banget. Nanti kemarin bakalan takut. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan setan demi memperoleh kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Iksan. Selamat malam Mas Iksan. Mas Iksan seperti kelihatan lagi bingung, lagi was-was, nggak nyaman, atau apa yang dirasakan sebenarnya? Oke, Mas Iksan, apa yang mau diceritakan? Iksan. Iksan. Kenapa ya? Mas, mau baik-baik aja nggak? Sini kenapa ya? Ini tadi di belakang udah kayak gini ya? Mas. Mas Iksan.
Mas Iksan. Ini gimana? Panggil Roy aja langsung gimana? Nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa? Mas Iksan boleh duduk lagi nggak? Mas Iksan bisa dengar saya? Kalau bisa dengar saya, tolong fokus pikirannya, jangan keluar dari studio, kuatin, jangan sampai diizinin yang mau masuk mempengaruhi pikiran Mas Iksan. Ya? 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 Masih kuat kan? Masih bisa lanjut? Masih mau lanjut? Kalau mau lanjut, kita terusin. Duduk lagi, Mas. Bisa lanjut? Lanjut. Tenang dulu ya. Perlu minum. Udah nggak usah, cukup. Udah bisa dengar saya jelas? Udah. Bosan deh. Naikin lagi maskernya. Anda ambil nafas dulu. Tenangin dirinya dulu. Sanggup untuk cerita nggak? Masih. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ihsan terlahir dengan tanggal lahir 10 Agustus 1991 dengan nomor rumah 64. Sosok yang banyak disukai oleh makhluk gaib. Entah kenapa, mata batin saya melihat banyak sekali dikelilingi oleh makhluk gaib. Hal ini membuat saya merasa terganggu. Sosok Ihsan sering melakukan sebuah ritual gaib. Dari hati saya mengatakan sosok Ihsan sangat tertekan dan sangat ingin keluar dari lingkaran setan karena perbuatannya sendiri. Saya mendengar banyak bisikan-bisikan hantu di sini. Mati. Enggak, saya nggak mau mati. Tidak ada korban, tidak ada tumbal, tidak ada darah di sini. Iya, saya tidak mau. Ada beberapa makhluk astral yang ingin menggoda saya untuk melakukan tindakan-tindakan jahat. Saya akan menyelesaikan ini malam ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Malam. Selamat malam. Halo. Apa kabar? Baik. Silakan. What's your name? Mbak Yuri, kamu bacain ini di depan kuping dia. It's okay. It's very okay. Ya boleh. Aku temenin di belakang. You're very famous, man. Hai. Iksan 10 8 1 991 64. Nomor rumahnya ada. Nomor rumahnya 64 ya. Iya, Nomor rumah berapa? nomor rumah 64. Oke. Udah. Dari awal masuk dia udah seperti ini, Roy. Jadi belum ada cerita yang sempat saya gali. Belum ada cerita yang diceritakan. Belum bisa. Dia kayak kesakitan, dia teriak kayak ngerang gitu. Awalnya ngerasa nggak nyaman, terus seperti ini. Nih, saya ngerasa dia seperti ini tuh karena dia belajar ilmu. Apa namanya? Ngilmu. Ilmu hitam. Ngilmu, kemudian dia mencari banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu untuk kewibawaan. Namun apa yang terjadi adalah side effect dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi dia itu udah dikuasain sama roh halus juga yang punya badan, jadi udah pasrahin kepada Sama roh halus ini? Sama roh halus ini. Kok nggak mungkin orang normal seperti ini? Iya, enggak. Atau mungkin ilmunya terlalu banyak, jadi akhirnya beradu. Jadi macam-macam. Justru Iya. banyak banget ilmunya, jadinya beradu dan dia nggak bisa kontrol. Lihat tuh matanya kayak begitu. Matanya Ini merah banget. dalam kehidupan sehari-hari kayak gini bisa mengganggu orang banyak loh. Mas Iksan,
Anda bisa mendengar kami. Anda bisa mendengar kami. Ini harus cleansing dulu nggak? Biar Iya. dia bisa. Selamat malam. Ini Isan, kamu duduk di sini, saya tegasin. Jangan ganggu orang ya. ini dia kerasukannya. Saya nggak mau ngelawan kamu karena saya bukan target kamu juga dan saya ngerasa Isan, kamu harus duduk di sini. Saya tahu ini bukan Isan, saya tahu ini mungkin makhluk halusnya. Cuma saya berbicara melalui hati untuk yang punya badan. Silakan duduk. Duduk. Dia aman dan nggak perlu diikat kan, Roy? Sorry, what? Nggak perlu diikat kan? No, nggak perlu, jangan. Kasihan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Penunggu yang mbah kakek, apapun aki-aki nenek, mau apa sih dari tubuh ini? Jawab! Kenapa nggak mau jawab? Oh my god, saya baca pikiran dia. Aduh, baik. Kenapa, Roy? Dia ngincar Mbak Yurika. Hah? Kayaknya dia ngincar Mbak Yurika. Saya kenapa, Roy? Kenapa dia ngincar Mbak Yurika, Roy? Saya pikir saya. Kamu melihat sesuatu dari Mbak Yurika? Saya baca pikirannya nih. Dia ingin menangkap Mbak Yurika dan dijadiin sandera. Oh, saya tahu juga. Korban-korbannya juga wanita-wanita setengah baya. Dan dia berkunjung ke gua-gua. Dan dia menyemedikan itu. Percuma kamu teriak-teriak sama saya nggak takut kok. Ini biasanya yang kalau dia lakuin seperti ini emang mau bikin teror supaya kita takut. Kayak hantu-hantu yang suka ganggu di rumah kan supaya kita takut. Begitu energi kita lemah, justru dia yang bisa Lo mempengaruhi. mau apa sih? Saya minta air daun kelor. Mas Ihsan masih bisa dengar saya nggak? Masih bisa dengar. Siapapun yang lagi mau saya pikirannya Mas Ihsan jangan diikutin, dilawan. Dia ini nggak sadar. Tapi saya baca pikirannya loh di sini. Mbak Yurika jadi target sasaran utama. Saya tidak. Saya membaca pikirannya, dia mengaung seperti macan. Mana nih? Iya. Itunya Iya, tapi nggak bisa dibenerin. Tapi dia terus-terusan kayak gini, dia kok nggak bisa lepas gitu jadi diri dia sendiri. that's the point. Dia nggak capek begitu. Capek pasti. Dia juga nggak sadar ya. Matanya lihat deh warna merah. Iya. Tapi dia Ini saya aja. Lu gue tabok ya kalau misalnya macem-macem ya. Udah badannya gede, ininya sempit. Dah.